Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Randa Siti Hasnidar MPD, pengawas sekolah binaan pada Dinas Pendidikan Aceh. Saya percaya bahwa setiap sekolah memiliki potensi besar untuk tumbuh jika didampingi dengan hati dan strategi yang tepat. Melalui praktik baik ini, saya ingin berbagi perjalanan pendampingan saya dalam menyalakan semangat perubahan di sekolah binaan. Langkah awal yang saya lakukan ketika saya sudah menerima SK sekolah binaan, maka saya langsung melapor ke kepala sekolah. Kemudian mempelajari dokumen sekolah binaan, melakukan koordinasi dan komunikasi awal, menyusun program dan rencana pengawasan sekolah, melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan sekolah, melaksanakan pembinaan dan pendampingan, melakukan monitoring dan evaluasi berkala, membangun jejaring dan kolaborasi, serta menulis laporan dan praktik baik ini. Berdasarkan hasil rapor pendidikan tahun terakhir, beberapa sekolah binaan di wilayah kerja saya menunjukkan capaian yang masih rendah pada indikator kualitas pembelajaran. Nilai numerasi dan literasi peserta didik belum optimal. Aktivitas pembelajaran cenderung berpusat pada guru, serta budaya refleksi di kalangan pendidik belum tumbuh dengan kuat. Sebagai pengawas sekolah, kondisi ini menjadi tantangan sekaligus panggilan moral untuk melakukan pendampingan yang lebih bermakna. Dibutuhkan strategi pendampingan yang tidak hanya administratif, tetapi menyentuh jantung proses pembelajaran, yaitu bagaimana kepala sekolah memimpin, memotivasi, dan membina guru agar tumbuh menjadi pembelajar sejati. Muncul gagasan untuk melakukan pendampingan berbasis refleksi dan kolaborasi dengan kepala sekolah melalui pendekatan menyalakan lilin di tengah redup. Sebuah upaya menyalakan semangat perubahan dari hal kecil namun berdampak besar. Situasi sekolah binaan umumnya masih kurang tertata dengan baik. Kebersihan belum menjadi budaya bersama. Beberapa area sekolah tampak kurang terawat serta belum seluruh warga sekolah memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Selain itu, kualitas pembelajaran guru juga masih memerlukan penguatan, terutama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Dari sisi pembelajaran, sebagian guru belum sepenuhnya memahami dan menerapkan kurikulum merdeka, terutama pada aspek pembelajaran berdiferensiasi dan masih yang belum menggunakan teknologi informasi dan komunikasi saat proses pembelajarannya. Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pembina di ketiga sekolah, tantangan yang saya hadapi dari ketiga sekolah binaan tersebut adalah rendahnya kepedulian warga sekolah terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Banyak warga sekolah belum menyadari bahwa lingkungan yang bersih dan rapi merupakan cermin dari budaya sekolah yang positif. Disiplin tenaga kebersihan masih kurang optimal. Beberapa tenaga kebersihan belum melaksanakan tugasnya secara konsisten sehingga perlu pembinaan dan pengawasan berkelanjutan. Kualitas pembelajaran guru perlu ditingkatkan. Masih ada guru yang belum memahami secara utuh konsep pembelajaran berdiferensiasi dan penyusunan perangkat ajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Motivasi guru untuk belajar dan berinovasi masih terbatas. Sebagian guru masih mengajar dengan pendekatan tradisional dan belum memanfaatkan teknologi pembelajaran secara maksimal. Menginisiasi kegiatan gerakan sekolah bersih dan asri yang melibatkan seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Mendorong terbentuknya tim kebersihan dan keindahan sekolah di masing-masing satuan pendidikan. Melakukan monitoring berkala untuk memastikan keberlanjutan gerakan tersebut. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas pembelajaran guru. Melakukan kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah binaan. Dilanjutkan dengan melakukan kegiatan observasi dan evaluasi langsung di kelas bagi pendidik di sekolah binaan tersebut. Hasil yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan adalah sekolah-sekolah binaan
kini tampak lebih bersih, rapi, dan indah. Terbentuk budaya positif di kalangan warga sekolah untuk menjaga dan merawat lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan. Guru telah mampu menyusun dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pembelajaran menjadi lebih berpusat pada siswa, kreatif, dan bermakna. Hasil belajar siswa meningkat secara signifikan, terlihat dari meningkatnya nilai asesmen dan partisipasi siswa dalam kegiatan akademik. Siswa menunjukkan semangat belajar yang lebih tinggi. Banyak siswa berhasil menjuarai berbagai lomba dan lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri sebagai indikator meningkatnya kualitas hasil belajar. Sebagai refleksi adalah perubahan tidak hanya dimulai dari kebijakan, tetapi juga dari gerakan bersama yang melibatkan seluruh warga sekolah. Keteladanan, komunikasi yang efektif, dan pendampingan yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan pembinaan. Namun, keberlanjutan perlu dijaga melalui monitoring rutin, motivasi berkelanjutan bagi guru, dan penguatan budaya positif di sekolah. Menjadi simpulan dari praktik baik ini adalah penataan lingkungan dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan bila seluruh warga sekolah dilibatkan secara aktif. Pengawas sekolah memiliki peran strategis sebagai fasilitator perubahan dan pendampingan. Dan kolaborasi, refleksi, serta pendampingan berkelanjutan menjadi kunci utama menuju sekolah yang bersih, indah, dan berkualitas. Demikian praktik baik yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.